Takkan pernah ku rasakan artinya rindu. Kalau dulu kita tak kenal, takkan pernah ku rasakan jatuh cinta. Kau berikan aku cinta dan semua yang terindah, namun hanya sehari saja. Boleh sama-sama dan kata. Katakanlah, katakan sejujurnya, apa mungkin kita bersatu? Kalau tak mungkin lagi hujan menyejukkan hati kita, untuk apa kau dan aku bersatu? Kalau tak mungkin lagi kita bercerita tentang cinta, biarlah ku pergi jauh. Kalau memang hatimu tak sayang, mengapa dulu kau kirim surat padaku? Sampo biru tertulis namaku, terasa terserang seluruh jiwa ragaku. Namun apa yang terjadi? Kau hancurkan semua mimpi yang menyakitkan hati ini. Katakanlah, katakan sejujurnya, apa mungkin kita bersatu? Kalau tak mungkin lagi hujan menyejukkan hati kita, untuk apa kau dan aku bersatu? Kalau tak mungkin lagi kita bercerita tentang cinta, biarlah ku pergi jauh. Kalau tak mungkin lagi kita menyanyikan lagu cinta, untuk apa aku di sini? Terima kasih. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, seluruh hidup dan cintaku. Begitulah bunyi sepenggal lirik salah satu lagu legendaris dan mungkin gambaran hati seorang Rinto Harahap atas kecintaannya terhadap dunia musik. Irama melankolis dan lirik-lirik yang mengundang air mata menjadi ciri khas Rinto Harahap dalam menciptakan lagu. Hingga beredarlah istilah badan Rambo tapi hati Rinto, yang menganalogikan kelembutan beliau dalam melahirkan lagu-lagu masterpiece yang kita nikmati hingga sekarang. Selain dikenal sebagai penyanyi handal dan pencipta lagu yang produktif, Rinto Harahap juga memiliki insting yang tajam dalam mempopulerkan talenta lokal. Sebut saja Diana Nasution,
Betharia Sonata, Christine Panjaitan, dan Ii Sugianto yang besar dalam tangan dingin seorang Rinto. Sungguh, Indonesia telah menciptakan seorang legenda dalam dunia musik. Rinto Harahap telah meninggalkan kita untuk selamanya pada hari Senin 9 Februari 2015 setelah berjuang hebat dalam melawan penyakit kronis yang dideritanya. Namun kepergiannya tidak akan membuat karyanya dilupakan. Rinto Harahap adalah seorang panutan yang mengajarkan kita bahwa hobi bisa menjadi pilihan hidup jika dijalani dengan kesungguhan hati. Sekali legenda, tetap legenda. Selamat jalan maestro musik Indonesia, Bang Rinto Harahap. Kami segenap kru Bukan Empat Mata yang bertugas mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian sang maestro, Mas Rinto Harahap. Beliau adalah seorang penyanyi, pencipta lagu, dan seorang produser yang telah menciptakan banyak penyanyi Indonesia yang populer berkat karya lagu ciptaannya. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Amin. Pemirsa, dengan tema In Memoriam, betul? Memoriam Mas Rinto Harahap. Selama 1 jam ke depan kami akan menyuguhkan karya-karya gemilang dari sang maestro Mas Rinto Harahap. Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Empat Mata. Kau dengarkan burung-burung bernyanyi? Pernahkah kau dengarkan dia menangis? Tawa dan tangis yang ku dengar sama merdunya. Ataukah memang aku tak tahu senandungnya? Ku ingat ada senyum yang abadi di bibirmu. Mengapa tiada lagi kini sayang? Semua duka yang kau alami sudah nasibmu. Untuk apa kau sembunyikan senyum di bibirmu? Walau ingin hatimu memeluk gunung, manalah mungkin tangan
for Christine Panjaitan. Luar biasa, tangan tak sampai ya. Kalau ini lagunya tangan panjang ya. Gayanya pas rap aja. Agak apal aja. Susunan dulu nggak? Lu apalnya tuh lagunya Rita Sugiarto. Kursi 3. Dua apa 3? Kemarin beli 1 lagi 3. 2. Iya kursi 2 tapi kemarin beli 1 lagi dari kursi 3. Oh, kamu nggak apal aja. Kalau ini apal, kalau sana kan anak-anak baru gede. ABG atas bawah gondrong. Gigi lu yang gondrong. Balik kalah. Memang suaranya Mbak Christine Panjaitan dan Mbak Yuni Sarah subhanallah. Gua paling demen kalau bintang tamunya Mbak Yuni, Mbak Christine Panjaitan dan ini siapa namanya? Mbak Iro ini. Ini lagu-lagunya bagus ya, lagu-lagu legend semua ya. Long lasting ya Mas, Ya, lagunya Bunda Yuni, lagunya Ya. Tante Christine juga. Tapi jangan salah, Mas Tukul bilang ini ABG-ABG di sini baru kemarin, tapi semuanya hafal lagu-lagunya Tante Christine. Apa-apanya yang sebelah sini yang apa? Makanya kamu harus menyintai produk dalam negeri. Terus di request terus lagu-lagu legend itu dan televisi itu harus memberikan satu slot untuk lagu-lagu lama, lagu-lagu legend itu jadi biar terngiang terus produk-produk kamu. Dan nggak dilupakan. Kayak lagunya Anceng Melodi itu kan diciptakan tahun 63 tapi di request lagi tahun 80-an ngetop itu. Oh, malam, my darling, I'm hunger for your love, lonely time, time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? Your love, I need your love, God speed, your love. Gak enak ini. Your love to muncrat. Alik alak. Untuk Mbak Yuni dan Mbak Christine, berbicara mengenai almarhum Mas Rinto Harahap, Mbak Christine adalah salah satu artis yang namanya melambung berkat membawakan lagu beliau Katakan Sejujurnya. Your talk is the Apa sih? the right. Ya? Dengos-ngosan. Begitu juga dengan Mbak Yuni Sarah yang menyanyikan ulang beberapa lagu karya Mas Rinto Harahap seperti apa sih sosok beliau di mata Mbak Christine dan Mbak Yuni? Monggo, Mbak Christine dulu. Almarhum Bang Rinto adalah seorang jenius dalam Iya. penciptaan lagu. Karena syair-syair lagunya tuh puitis, ballad ya, bertutur gitu, bertutur. Tapi masih dalam batas-batas yang bisa ditangkap dengan mudah gitu, easy listening gitu. Ya dari saya gitu.
Jenius, legend. Karyanya tuh nggak bisa terhitung lagi. Banyak banget ya. Mungkin ada ratusan dan ribuan lagi. Dengernya sih 500 lebih. 500 lebih. Dan mesti lagunya meledak semua ya. Banyakan. Dari Jawa ya Mas? Dari Jawa pasti. Saya dari Batu. ABG juga. Andai bakul gedang. Kalau dari untuk ses nih. Kalau saya berawal dari saya ngefans sama penyanyi-penyanyi yang diciptakan sama Om Rinto Harahap. Bisa aja. Dulu zaman saya kan dulu di Batu ya. Jadi selalu ada tur keliling artis-artis gitu ya. Artis zaman dulu tuh kayaknya nggak sampai 10. Semuanya itu cetakannya Rinto Harahap. Jadi menurut saya yang artis-artis yang menyanyikan lagunya karya Rinto Harahap itu Masya Allah ya. Cuman dia diva-diva penyanyi yang dari dulu sampai sekarang yang masih bisa kita dengar, kita bisa ngikutin, karakternya kuat banget. Pernah saya bilang sama Om Rinto, kayaknya saya susah nyanyi, terutama ada lagunya Hetty Koes Endang yang lagu Dingin, saya sudah pernah bawain, nggak pernah bisa, bagusan nggak bisa digantiin sama siapa-siapa, cuman dia. Maksudnya gini, ada lagu-lagu yang sangat karakternya kuat banget zamannya Mbak Christine, Mbak Afni, Mbak Nia, semua itu karakternya kuat semua gitu. Yang dibawakan lagi sama penyanyi lain belum tentu lebih enak gitu. Saya nyanyi lagu lama banyak. Dinyanyiin dikit Bun. Nah, coba. Ini apa-apa ngerti loh. Duit aja ngerti. Loh, lu malah ngedek juga. Dingin lagi, dingin. Coba. Malam yang dingin, aku sendiri. Dingin hati ini tambah dingin, entah mengapa. Kalau cinta memang aku sudah tak punya, air mataku pun kini keringlah sudah dingin. Mantap. Kagak nyangka ya. Ternyata banyak kemajuannya. Persoalannya tuh semakin bertambah. Jangan gitu dong orang Berarti bagus. mereka itu expert nyanyinya lebih bagus kalau lagunya lagu lama sebenarnya. Begitu lagu baru kan kuat-kuat nggak karuan. Wah, tangannya keriting gitu. Begitu Tapi lagu lama alhamdulillah semua ini kompak. bukan Marmota Band tuh sudah sering diundang. Diundang tetangganya sendiri loh, selamat. Jangan ledek anak-anak band. Kemarin emang waktu anaknya Mas Tukul nikah ngundangnya siapa bandnya? Ini, alhamdulillah. Dibayar kan dibayar. Loh, aku kalau bayar anak-anak nggak pakai rupiah saya. Pakai dah. Mata orang Filipina, mata uang Filipina. Kata orang. Peso sama gunting kuku tuh loh. Itu. Jadi karena ini luar biasa, apalagi backing vokalnya. Ini suruh membuat soundtrack Conjuring 4 tuh dia. Gak ada lagunya, Conjuring ngakak. Conjuring. Itu loh, sutradaranya James Wan itu loh. Saya tuh ngerti kalau sutradara ternama. Steven Spielberg itu juga. Spielberg. James Cameron itu. Ridley Scott. Ya. Jadi sekian banyak judul lagu nih Mbak. Yang beliau ciptakan. Lagu manakah yang paling memiliki kesan? Kalau bagi saya, kalau bagi saya lagu Sudah Ku Bilang. Lagu? Sudah Ku Bilang. Sudah Ku Bilang. Iya. Ya bisa Nyanyiin dong Tante Diki. I want to talk tuh. Apaan? Sudah Ku Bilang. Nanti kita bawain. Benar. Artinya, iya nanti dibawain. Oh nanti dibawain ya? Nanti aja lah ya. Nanti aja. Sudah Ku Bilang. Jadi surprise. Penasaran pemirsa? Iya.
apa Nanti yang duet. akan dibawa oleh dua penyanyi sangat luar biasa dan ditunggu-tunggu pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya ada seorang penyanyi dan bintang sinetron Indonesia. Beliau adalah putri sulung dari musisi ternama almarhum Mas Rinto Harahap. Siapakah dia? Langsung aja kita sambut Mbak Cindy Claudia Harahap. Jangan kau sakiti hatinya, jangan lagi sesayang. Jangan kau hancurkan cintanya, jangan lagi sayang. Wito mana Wito? Balik kalah. Untuk Mbak Cindy Claudia nih, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik Mas Tukul. Lama kita nggak ketemu ya. Iya. Tahun 97 kita sering ya. Sering lewat di depan rumahnya. Lu ngeramein buah sih. Tapi kalau hafal sering sekali kerja sih tahun bareng. 97, Iya. emang bener Saya tahun kan dulu 97 pernah hafal punya banget. acara namanya Opera Sabun Mandi waktu itu kan ya. Oh, Iya kan, pernah satu frame sama saya. Oh iya iya. Maaf nih ya, loh anak siapa tuh? Itu anak siapa? Kok Riko anakmu tuh Riko? Orang tuanya kerja di Indilin terus. Di belakang studio ada posyandu kali itu. Libur Cynthia. Tolong kok kasih jagung dulu biar nggak banyak. Emang anaknya burung Mas barang. Maaf, kepergian almarhum Papa tentunya meninggalkan luka yang dalam di hati Mbak Cindy. Seperti apa sih sosok Papa di mata Mbak Cindy ini, monggo? Sosok Papa sih di mata aku dan adik-adik ya, seorang ayah yang sempurna bagi kita Mas Tukul. Karena Papa tuh dari kecil sampai sekarang, kami nih anak-anaknya bertiga perempuan ini dekat sekali sama Papa. Jadi walaupun sampai kita udah segede-gede gini, udah pada punya keluarga sendiri, kadang-kadang kalau kita lagi kumpul tuh ya masih peluk-pelukan, manja-manjaan, glendot-glendot, iya kayak gitu. Dan tiap hari tuh selalu, apalagi tiap hari tuh saya datang ke rumah Papa karena rumah kita deketan. Jadi kalau makan siang tuh saya selalu bareng Papa gitu, ngobrolin apa aja. Dari mulai soal bola, soal politik, soal lagu, soal apa aja kita obrolin gitu. Jadi ya saya kehilangan banget sih Mas Tukul ditinggal Papa gitu. Kayak papamu tuh. Komplit. Utangnya ada di mana-mana. Warteg dari Jali Haji Jian sampai Saraswati itu loh. Semua dibonin semua. Beda lah Mas. Kembali kalah. Barang semua di rumah ya kreditan. Kayaknya sih komplit, TV-nya aja 500 in gitu. Dibagi 500 orang gitu. Jadi satu orang 1 in. Kreditan semua. Home theater itu semua itu. Yang panjangnya itu 3 kilo itu juga. Jadi kalah kreditan semua. Komplit orang tua. Sedotan semua pakai sedotan. Pakai sedotan. Ini memang saya menghibur dia jarang nonton bioskop, untuk bayar aja nggak ada. Ya hiburannya kayak gini. Ini habis ini dikasih dedek aja memang. Makan bareng, aku katul makannya. Untuk Mbak Cindy. Seneng, puas kamu.
Dah, kembali ke benang merah, benang merah. Apa kenangan terindah bersama papa tercinta yang hingga kini tidak bisa dilupakan? Banyak Mas Tukul, banyak banget kalau kenangan terindah yang nggak bisa dilupakan, Mas, sangat banyak. Karena yang saya bilang itu tadi, setiap hari kita deket banget. Cuman mungkin yang paling berkesan waktu akhirnya saya mengajak papa nonton bola ke England. Penggemarnya bola Pak? Kalau Barcelona, Real Madrid. kebetulan sama saya Manchester United. Gua demen. MU itu pernah kalah sama PSIS ini. Luar biasa. Pernah. Gak tahu TV-nya mereknya apa waktu itu, aku nggak ngerti. Mungkin TV-nya mereknya Paijo kali itu. Aku masih ngerti. Loh, beda TV, skornya beda loh. MU ya, keren. Waktu itu nonton di mana Mbak Cindy? Jadi waktu itu saya pernah janji sama papa. Papa udah mulai sakit. Saya bilang, "Pah, nanti kalau ada rezeki pokoknya aku mau ngajak papa nonton bola." Gitu. Nah, waktu kita ke England, waktu itu MU mainnya lagi away, jadi nggak main di home. Akhirnya main di home itu Arsenal. Jadi kita sempat ngajak papa nonton Arsenal lawan Chelsea di Stadion Emirates di London. Iya, itu kebetulan kita berenam, tapi tiketnya misah-misah kan, berdua yang kedapatan sama papa, aku gitu. Jadi aku berdua papa tuh di situ foto-fotoan, aku biasa kayak orang norak kan Mas Tukul, lihat lapangan bola tuh loncat-loncat jerit-jerit sendirian kan. Jadi si papa ngeliatin yang ngetawain aku, biarin aja aku kayak orang norak kan. Wah, kita di stadion gitu. Tahun Aku berapa tuh, tuh Sin? aduh, tahun berapa ya Mbak? 2000 berapa ya? Udah sakit juga itu Mbak. 2003. Jadi aku yang megangin gitu kan, berdua turun tangganya kan stadionnya tinggi. Jadi aku berdua aja tuh. Ya, adikku Mita dapat sama siapa, Aci sama siapa gitu. Pokoknya aku sama papa berdua. Udah kita selfie-selfiean berdua. Foto-fotoan, papa aku pakein shawl Arsenal. Walaupun bukan penggemar Arsenal, tapi ya udah pakai foto-foto, yang penting keren gitu. Tapi puas gitu Mas Tukul. Akhirnya berhasil ngajak papa nonton bola di stadionnya. Seneng Iya, banget. ya. Seneng banget. Banyak kenangan. Indah. Nggak beda jauh. Dia mah udah ketawa duluan, apa? Ini ngadain temen-temen gua. Ini aset saya loh ini. Loh ini gajinya honornya 5M loh ini. 5.550. Kenangannya banyak ya. Ini kan MU ini nontonnya. Ini Persiba ya. Persatuan Sepak Bola Purbalingga. Sama Black and Moon ya. Black and Moon. Itu papan bawah itu. Sampai dibuka papannya tuh gitu. Balik elek. Banyak kenangan-kenangan ya. Pernah diajak ke Taman Puring dulu juga. Jual sepatu. Loh kok aku tahu karena aku bareng jual juga. Mirsa. Apa-apa Mir? Merame sana kamu kalah. Kalah kamu. Setelah yang belum. Setelah yang satu ini akan ada penampilan dari Mbak Cindy bersama kedua adiknya menyanyikan lagu Ayah atau Father. Jadi Dedi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bukan Bat. Biarlah kita menjadi hitam, jangan harapkan menjadi putih. Di mana
for Mbak Cindy Claudia, Mita, dan Aci Harahap. Luar biasa lagunya, memang sangat legend sekali. Dan ini tak lihat ada yang nangis dua, itu istrinya Handoko sama Mas ini sampai meneteskan air mata. Ya mungkin ingat Cemplon juga kamu ikut nangis kok. Kamu nangis, ya makanya kamu waktu orang tua ada, kamu nggak pernah nengok, malah diambilin rokoknya tiap hari. Malah lu nyesel. Makanya untuk anak-anak adik-adik ini yang masih punya orang tua, ya hormati kedua orang tuamu. Kamu muliakan orang tuamu, kamu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Yang Maha Esa. Jangan terus nyesel sudah nggak ada langsung Untuk Mbak Mita dan Mbak Aci Harahap dan Mbak Claudia, kalau di rumah siapa sih yang paling dekat dengan papa nih? Monggo dari Mbak Mbak Mita dulu, monggo. Saya. Gimana gitu? Udah jelas aku. Kita selalu rebutan Mas Tuku. Aku juga deket. Deket sama siapa? Deket sama Vega. Ya kan tiap hari ketemu. Monggo. Oh, jadi deket semuanya ya. Semua lah Mas, pasti. Luar biasa ini papa yang sangat toladan sekali ya. Namanya bapak terus mapai, harus apapun kebutuhan anak itu kita harus selalu terdepan. Jadi jihad melawan kemiskinan demi anak-anak untuk beliin buku, pensil, bayar sekolah. Nah, untuk Mita dan Mbak Aci lagi nih, seperti apa nih papa kalau lagi di rumah, dan apa sosok yang tegas atau galak atau bagaimana? Monggo dari Mbak Aci dulu nih. Papa itu termasuk yang pendiam. Jadi jarang marah. Kalau nggak pernah marah. Sama baik saya banget. juga gitu. Jadi kalau sampai papa udah negur kita itu berarti udah melewati batas lah. Kalau enggak pasti papa pendiam aja, diem aja. Sama banget. Sama Mas siapa Mas Tuku? Ya, saya juga kalau di rumah saya kayak gitu. Saya tuh nggak banyak ngomong, banyak makan malah. Ya iya, jadi kita dari kecil-kecil apa yang kita ingat dari papa tuh, papa nggak pernah marah Mas Tukul. Jadi kadang-kadang suka diledekin, papa yang orang Batak, mama yang orang Jawa, tapi di rumah kebalik, yang suaranya kencang mama, papa nggak ada suaranya, nggak pernah marah. Jadi kalau aku kecil tuh ingat banget ditegur, Cindy, rototinnya aku udah gemeterannya dan nangis sakit hatinya gitu, saking nggak pernah marahnya. Luar biasa sekali. Iya, papa. Saya belum pernah dimarahin sama papa dari kecil. Ditegur pelan-pelan, nah tapi yang namanya marah saya belum pernah lihat papa marah loh. Wah, luar biasa sekali. Mungkin Vega kasih pertanyaan, baca itu. Nah, udah Mas, udah. Sudah? cukup. Mungkin Vega sama papa gimana di rumah? Iya deket lah Mas Tukul. Kalau aku malah mau komentarin lagu Ayah itu ya, kenapa setiap kali mungkin semua pemirsa kalau dengar lagu Ayah tuh kayak ada kekuatan tersendiri, pasti semuanya nangis ya Mbak Cindy. Pasti semuanya sedih. Betul. Dan langsung keinget juga sosok penciptanya gitu yang sangat luar biasa dan Lembu terbukti bahwa nggak pernah marah gitu Mas. Iya, iya. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dong. Terima kasih untuk Mbak Mita dan Mbak Aci Harahap, dan Mbak Ratna dan Mbak Astri, Outframe, Mas Tukul, Vega dan Mbak Cindy balik ke sofa. Mbak, terima kasih. Makasih ya Mbak. Makanya kalau masih punya orang tua itu jangan dibikin. Kaget loh Mas. Kaget. Ditowel-towel. Balik galak. Untuk Mbak Cindy, katanya Mbak sempat memiliki firasat sebelum kepergian almarhum, yaitu melihat kejanggalan pada diri papa ketika sedang makan pagi bersama. Benarkah seperti itu ceritanya, monggo? Oh iya, jadi papa itu kan sebenarnya mulai parah itu 3 tahun yang lalu Mas Tukul. Papa itu kena cancer di tulang belakangnya.
Nah 3 tahun yang lalu itu di Mount E itu udah sempet dokter di sana namanya dokter Ben, ya itu udah bilang bahwa umurnya maksimal tinggal 4 bulan. Itu 3 tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah papa dikasih umur yang panjang sampai bisa 3 tahun kemudian lah gitu, yang tadi udah divonis 4 bulan. Jadi tapi dulu pernah lebih parah dari yang kemarin. Tapi dulu saya selalu kalau lihat papa nggak pernah sedih atau apa, karena saya tidak punya firasat atau tidak punya rasa mau kehilangan, nggak ada. Cuman kemarin itu kok saya berat banget gitu. Hari itu papa mau berangkat ke Singapura itu papa udah nggak mau sebenarnya. Jadi tiket itu hari itu angus semua. Adik-adik nih semua udah rapi, udah tinggal berangkat ke airport. Si papanya nggak mau, sakit. Katanya sakit banget, nggak bisa bangun. Ditelepon saya sama adik saya, "Mbak sini mbak, tolong bujukin." Kita tuh semua bertiga tuh kalau sama papa tuh segen gitu mas. Jadi waktu hari itu saya mau masuk kamarnya aja ngintip-ngintip dulu. Papa gitu kan. Niatin nih, hehehe, terus aku samperin, aku tiduran dulu sebelahnya. "Pah, berangkat ya Pak ke Singapura ya." "Nggak mau." "Jangan gitu dong Pak, besok aja deh Pak, kalau hari ini nggak mau nggak apa-apa, besok aja." Tuh aku bujukin setengah mati. Besoknya Mita adikku beliin kursi roda baru buat papa. Kita bujukin itu masuk kelas seharian. Aku bercanda-bercanda, aku duduk di kursi rodanya, Mita dorong-dorong. Kita goda-godain papa gitu, "Pak lihat nih Pak, keren nih kursi rodanya baru tuh, nanti papa enak nih, bisa dorong-dorong sendiri nih Pak, rodanya bisa diinin sendiri." Wah aku goda-godain, muter-muter di dalam rumah. Si papanya biasa ketawa-ketawa, ini nggak diem aja ngeliatin aku gitu. Terus kita makan itu udah, aku ngeliatnya muka papa udah pucat, aku ajakin bercanda juga udah nggak biasanya ketawa-ketawa gitu, ini senyumnya seadanya. Akhirnya hari itu berangkat sama adik-adik ke sana, kebetulan saya nggak bisa ikut. Saya baru nyusul seminggu kemudian. Pas saya datang malam itu, saya masih sempet nyuapin papa karena papa tuh udah nggak bisa makan, Mas Tukul. Jadi karena paru-parunya udah kena, harus pakai selang dari hidung ke sini. Setiap melihat saya itu, mungkin papa tahu saya tuh hobinya makan Mas Tukul. Saya yang paling montok nih di keluarga karena saya hobi makan. Jadi melihat saya tuh, "Cindy, makan gitu, makan." Aku bingung kan, makan apa Pak, kan nggak boleh makan. Rupanya tuh dijatahin setengah jam sekali itu cuma dikasih es batu, Mas Tukul, es batu yang udah apa tuh kayak es serut kecil-kecil itu hanya boleh seujung sendok. Cuman saking laparnya kali ya Mas Tukul ya, saya sendokin itu sampai kayak gitu dihitungin. Ntar kalau udah setengah jam dia panggil lagi, "Sen, udah setengah jam." "Oh ya Pak," aku suapin lagi. Cuman boleh itu, aus kan. Malam itu aku makan sama adik-adik, sama ada sahabatku juga Tamara. Pas kita balik, papa udah tidur. Akhirnya yang jaga malam Aci di rumah sakit, saya pulang ke apartemen. Saya baru ketemu papa itu mungkin 2 jam itu malam itu. Besokannya pagi-pagi Aci telepon, "Mbak, cepet Mbak kesini gitu." "Kenapa?" "Papa drop." Saya lari-lari sama Mita berdua ke situ. Saya lihat udah masuk di ICU. Nah di situ sebenarnya yang saya paling sedih gitu masuk, karena saya anak tertua. Saya harus mengambil keputusan, semua di tangan saya. Jadi pada detik itu, waktu papa dalam keadaan seperti itu, dokter bilang, "Bagaimana nih, kita harus pasang ventilator, setuju atau tidak?" Saya harus tanda tangan itu Mas Tukul. Jadi itu saya sampai sekarang tuh yang masih saya terbayang-bayang. Kalau saya bisa ngulang, rasanya saya nggak mau kasih papa itu. Sakit gitu loh Mas Tukul, dimasukin selang dari sini. Cuman saya waktu itu nggak bingung, karena saya nggak punya pilihan. Saya udah tahu, papa tuh selalu ngomong, "Mbak Yuni, kalau ada papa tidak mau pasang-pasang selang atau apapun, jangan pasang-pasang apa-apa di papa," gitu. Nah cuman pada saat itu kan, aku harus bikin keputusan gitu loh Mbak. Aku paling tua, adik-adik ngeliatin aku. Aku nggak mau tapi aku harus. Akhirnya dipasang itu. Dipasang itu papa tuh sempet melotot ngeliatin aku tuh marah gitu. Maksudnya mungkin mau ngomong, papa nggak mau gitu kan. Ya cuman kita waktu itu di situ cuma bisa berdoa dan mengharapkan mudah-mudahan ada mukjizat, mudah-mudahan papa bisa kembali ini kan sehat gitu.
Cuman akhirnya semenjak dipasang itu udah drop banget. Jadi kita nungguin, aku, Mita, Aci sama Mama itu benar-benar nungguin sampai detik terakhir. Itu dari siang, malamnya akhirnya aku bilang, Mah, kita harus ikhlasin karena saya aku nggak tega banget lihat Papa seperti itu. Kalau memang jalannya udah Papa harus pergi, tapi lepasin semuanya. Aku rasa seperti itu. Jadi malam itu malam yang sangat berat banget buat saya dan adik-adik saya dan mama saya gitu, yang akhirnya kita mengikhlaskan Papa. Saya bisikin di kupingnya, saya bilang, Pa, kalau Papa memang udah capek, Papa udah sebel sama ini, udah Papa pergi aja. Langsung turun itu, Mas. Ini sampai nggak ada. Di situ saya udah histeris banget. Begitu nggak ada itu, adik saya teriak-teriak, copotin Mbak, copotin semuanya. Papa nggak suka banget itu. Buru-buru akhirnya semua saya minta copotin sekarang juga. Selang, aduh Mas Tukul, luka di mana-mana. Jadi maksud saya melihat udah Papa saya kesian gitu, udah capek mungkin ya. Akhirnya dilepasin semua alat-alatnya. Dan begitu udah dilepas semua, saya masuk lagi, saya lihat Papa saya tersenyum, Mas Tukul. Senyum gitu mukanya. Jadi saya sama adik-adik saya juga ngelihatnya, ya kita berharap, oh Papa udah senang, udah bahagia, udah gak sakit lagi. Ya mudah-mudahan bener-bener mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Mas Tukul. Boleh. Cindy nyesel nggak waktu itu? Kenapa nggak didiemin Bapak, maksudnya apa yang Bapak mau aja gitu maksudnya? Ya itu makanya sampai sekarang juga terbayang-bayang sama aku, Mbak. Andekannya itu tadi, andekan ini, andekan itu gimana ya? Selalu itu, tapi mama yang selalu ngomong, nggak usah disesalin, itu memang udah jalan ya. Karena memang kalau kita denger omong, mungkin orang gampang aja, misalnya ikhlasin itu, pada saat itu aku berada di situ, bagaimana gitu? Aku pegang tangannya, Papa masih mau berjuang nggak? Papa masih denger suara Cindy nggak? Dipegang tangan aku Mbak Yuni, padahal itu udah nggak sadar. Bagaimana mungkin pada saat itu megang, aku mau bilang lepasin aja, kan nggak mungkin Mbak. Aku juga pasti kan, aduh ini masih ada, tolongin dong gitu. Papa nggak mau pakai itu, Iya, gitu, iya. nggak diturutin aja? Nggak, karena pada saat itu Harus ya? harus, jadi udah kadang udah panik gitu. Dokternya tiba-tiba masuk, oke ini nggak bisa lagi, ini harus pasang. Jadi aku bertiga sama adik-adik tuh cuman Nggak punya bengong. pilihan. Iya, nggak punya pilihan, bengong, nangis sudah. Nggak tahu lagi deh, tapi ya udahlah Mbak, mungkin udah jalannya Papa. Mudah-mudahan yang terbaik. Almarhumah baik-baik, almarhum baik-baik aja. Amin. Yang hebat amin, juga Tante Lili. Oh ya. Kenapa, Mbak? Dia apa ya? Di baliknya seorang Rinto Harahap yang kita kenal semuanya, ada wanita yang hebat, wanita yang luar biasa, itu mamanya Cindy. Saya sampai selalu ingetin Cindy juga untuk dia, kamu mesti jaga banget ini mamamu. Karena anak-anak ini tergantung sekali sama mamanya. Nggak papanya, nggak anak-anaknya, tiga ini semuanya ini sampai urusan mungkin belanja dapurnya Cindy juga kayaknya Tante Lili yang ngerjain gitu. Jadi saya mungkin ingetin ini Papa udah nggak ada, jaga baik-baik mama gitu. Karena dia perempuan yang luar biasa. Saya boleh bicara sedikit? Boleh. Mama itu sangat berharga, Sin. Iya, Tante. Karena hari ini adalah 40 hari meninggal ibu saya juga. Jadi dalam 1 bulan ini saya kehilangan 2 orang yang sangat berjasa dalam hidup saya. Mama tanggal 9 Januari, Bang Rinto tanggal 9 Februari. Jadi saya juga ingin pesan kepada orang-orang, semua penonton di sini dan di yang pemirsa TV, selama masih ada Mama, dijaga, disayangi dan dihormati. Karena kalau udah nggak ada, ya tangis juga nggak ada gunanya gitu ya. Pasti kita akan menangis tapi menyesal itu nggak ada gunanya. Jagalah ibu kalian baik-baik. Tuh, tadi aku ngomong apa? Bukannya ibu juga, papamu juga. Pura-pura sedih. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya adalah 2 orang penyanyi muda berbakat. Mereka juga akan membawakan karya dari Mas Rinto Harahap. Langsung aja kita sambut Alika Islamadina dan
Sena Bestandi. Bukan hanya sekedar penghibur hatiku ini sayang, bukan hanya sekedar pelepas rindumu, oh sayang, sakit hatiku kau buat begitu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, kejamnya di kau, teganya di kau padaku. Kau pergi dan datang sesuka hatimu. Oh, sakitnya hati, bencinya hati padamu. Sakitnya hati ini, namun aku rindu. Bencinya hati ini, tapi aku rindu. Bukan hanya sekedar penghibur hatiku ini sayang, oh Bukan hanya bukan sekedar hanya pelepas rindumu ini sayang, sakit hatiku buat begitu. dan pergi sesuka hatimu. Oh, teganya di kau, teganya di kau padaku. Dan datang sesuka hatimu. Oh, sakitnya hati, bencinya hati padamu. Sakitnya hati ini, namun aku rindu. Oke, masih di Bukan Bat. Masih semangat. Mana suaranya? Kembali ke lab. Selamat malam untuk Mbak Alika dan Mas Barsena. Apa kabarnya ini? Baik, baik. Luar biasa sekali kolaborasi yang sangat indah dan Terima kasih. enak dilihat ya. Nah, sebagai musisi muda nih, bagaimana kalian melihat sosok almarhum Mas Rinto Harahap? Monggo, Mbak Alika. Aku sih ngelihatnya beliau adalah sosok yang sangat legendaris ya. Maksudnya lagu-lagunya itu juga banyak yang diingat orang, banyak yang nempel. Even sampai sekarang pun, sampai generasi sekarang pun masih pada mendengarkan juga lagunya gitu. Jadi menurut aku ya kita udah kehilangan salah satu sosok musik Indonesia yang sangat penting sekali. Monggo, Mas Barsenda. Kalau menurut saya sendiri sih kayak kita pasti kalau misalnya orang-orang tua kita pasti ngedengarnya kan tahun 70-an ya. Dulu tuh ada namanya The Mercy, saya ingat banget. Dan di situ tuh kayak semacam membentuk musikalitas saya dari kecil gitu. Jadi kayak kebayang-bayang aja sampai sekarang musiknya Rinto Harahap itu kayak terkenang terus, menginspirasi banyak orang.
Dan menurut saya memang zaman-zaman dulu emang masih sangat istilahnya long lasting gitu, lagunya tuh sangat berkualitas sampai sekarang. Wah. Harus sering dinyanyikan terus, memang lagunya sangat enak didengar. Saya paling demen sekali ya. Pokoknya lagu yang tadi itu, tangan tak sampai itu paling gua demen. Kalau dari Mbak Cindy, apakah masih ada yang ingin disampaikan tentang Papa nih? Monggo ke kita, ke pemirsa. Ya, kalau saya sih hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat Papa, khususnya Ibu Acin dan Pak Handi yang memang benar-benar ada di situ sampai terakhir ya Papa. Dari Musika, Mas Tukul. Terus kepada sahabat-sahabat Papa juga, Tante Christine, Mbak Yuni, yang udah banyak bantu secara support. Kalau Papa bikin acara, kadang-kadang diajak nyanyi ya, Tante Christine ya, for free. jadi banyak bantu gitu. Dan kepada seluruh juga mungkin penggemar Papa yang kita juga kadang saya juga nggak kenal, ada yang datang ke rumah gitu Mas Tukul, saya juga tapi terharu gitu, berarti yang merasa dekat dengan Papa saya dari segala kalangan, dari yang atas sampai yang bawah, semua banyak yang datang ke rumah. Jadi mungkin nggak bisa sebutin sesuatu, mumpung ini ditonton sejuta umat ya Mas Tukul ya. Seluruh alam semesta yang ada. Dari dunia nyata maupun dunia gaib. Ya, jadi pada kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang udah turut membantu Papa maupun berada memberikan support kepada Papa sampai saat terakhirnya gitu Mas Tukul. Luar biasa sekali. Saya juga mohon maaf waktu itu kita belum sempat pas luar kota, tapi doa saya sudah mungkin udah didengar oleh Tuhan. Tapi kan pernah kesini dulu ya? Iya, masih ingat saya. Ya. Mungkin Vega ada yang mau disampaikan? Iya, tadi udah Mas ngobrol sama Mbak Cindy, pokoknya pasti kita kehilangan, yang paling penting adalah saat ini ya kita semua berdoa semoga almarhum mendapatkan tempat yang paling baik di sisinya ya Mas. Amin. Dan terima kasih juga untuk pemirsa di rumah maupun studio. Nah, pemirsa, kepergian almarhum Mas Rinto Harahap menyisakan duka yang mendalam bagi industri musik tanah air. Semoga karya-karya almarhum tetap hidup dan melegenda di hati masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak untuk bintang tamu saya, Mbak Yuni Sara, Mbak Christina Panjaitan, Mbak Cindy Claudia Harahap, Alika, dan Barsena. Penampilan dari Mbak Yuni Sara dan Christine Panjaitan. Sebagai penutup, kita sambut penampilan dari Mbak Yuni Sara dan Christine Panjaitan. Sudah ku bilang, jangan kau petik mawar yang